Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh petluk sikurung, sertuh petluk sikurung, baris ke-6 dari Rayub. Kata setengah ulama dibunuh akan dia karena sabda Nabi alaihi salam. Kata setengah ulama dibunuh akan dia pelaku kejahatan lagi umat Nabi Lut, bahkan karena sabda Nabi alaihi salam. Karena Nabi dibegah dalam satu hadis, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Ohnya meno ya tu baca depa ai. Karena adapun had orang mendatangkan akan binatang ya. Jadi kata uraian bak masalah ijih di Medina ke binatang. Menyayati hideh yaitu lagi perbuatan kaum Nabi Lut, laki-laki dengan laki-laki di zina ya, liwat ke kena nyen kan nahat si lagi had zina ke begah. Cuman hino ke begah menyo dengan binatang bagaimana? Dengan binatang juga seperti had orang berzina. Cuma menurut sebahagian ulama kan lagi had zina si memang poh mati yang mana? Menyo lagi had zina berarti menyo yang kali kawin gerajam, menyo yang golong kawin dicambuk. Jadi menyo memang bunuh sama, apakah dia telah menikah ataupun tidak tetap dibunuh. Orang yang berzina dengan binatang maka hukumannya adalah dibunuh. Karena Nabi dibegah dalam satu hadis, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Barang siapa mendatangkan akan binatang maka bunuh oleh kamu akan dia dan bunuh oleh kamu akan binatangnya. Binatang yang you bunuh, mana bunuh binatang, sembelih binatang. Hanagot le tacok yang kebijeh binatangnya. Dum binatang hana pahalin kalau menyoka dizinai le urang. Pulang orang yang berzina dengan binatang tersebut nyanditnan keji ka sertanya maksudnya bunuh olehmu akan binatang itu sertanya, yakni kiba makna ji sunat disembelih akan dia hang bi udip le binatang yang yufi juga deh. Hanagat li sebabnya nyamban dibegah Nabi dalam suatu hadis, sehingga sebahagian ulama menan berkomentar ya ka jika binatang yang dimakankan akan dia ya, apabila binatang yang jid apa jauh meriwayatkan dia oleh hakim dan mengsahih ia akan isnadnya nya riwayat hakim dan mengsahih ia akan isnadnya, artinya isnad sahih. Mana isnad sahih? Hana puntung sana sampai tu ba Rasulullah. Hadinya hana puntung nya mana sahih ji, mana sanad ji sahih. Ya, nyamban. Jadi perlihat anda pegah binatang menyo binatang yang jid apa juh berarti guyupoh. Masih ji diguyu sembelih. Tapi menyo binatangnya hajit apa juh berarti kakahana hana ge pegah. Nya berarti menan ge pertempatkan makna bunuh binatang tersebut kan umum. Jadi binatang apabila dapat dimakankan maka sembelih olehmu. Nya makna. Tetapi yang rajihnya, rajih yang kuat bahwasanya orang yang mendatangkan akan binatang itu ditakzir akan dia jual. Jadi nak khilaf sih pendapat ulama. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa bahkan yang kuat ke begah orang yang berzina dengan binatang hukumannya bukan seperti hukuman zina tetapi ditakzir. Menyo takzir salah satu bentuk takzir gejuk hukuman keurungan setengah dari hukuman zina. Kan setengah hanatuk dari setengah ataupun setengah. Menyo berzina 100 kali cambuk. Menyo hanatuk dari setengah berarti 40 ge ataupun 50 ge. Yang kedinan kan? Ya, berarti nyan lagi nyan yang rajih. Nya etno kata pelajari le napa dipadi macam napa dipadi boh fatwa ulama tentang orang yang berzina dengan binatang. Seperti pada suatu riwayat Nasai gejok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiada atas orang yang mendatang akan binatang itu had
Jadi menan yang nepegah le yang necok riwayat Nasai daripada Ibnu Abbas, orang yang berzina mana mendatang ke berzina dengan binatang nyo hana keneng had, tetapi keneng takzir hana truk lagi ukuran had. Kata Syekh As-Saihuri dan seumpamanya, tiada ia berkata melainkan daripada tauqif, yakni pengajaran daripada Nabi SAW ya. Jadi ni kuatnya ada yang gecok daripada Nasai, riwayat Nasai daripada Ibnu Abbas, gepukuat le Syekh As-Saihuri, putra gepegah hana berkata Ibnu Abbas itu melainkan mandum-mandumnya bersumber dari Rasulullah, melainkan daripada tauqif. Makna tauqif diterhentikan kepada Rasulullah, memang lagi nyan gepegah Nabi menyemenan hino lagi yang kuat aju orang yang kutakeun berzina dengan binatang itu hukumannya adalah ditakzir. Salah satu daripada bentuk takzir yang ke dicambuk kurang dari ukuran zina. Dan tatkala menghendaki Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam, menyuruh ia akan Jibril meninggalkan negeri mereka itu. Wate Allah taala nenek perleh nenek binasakan kaum Nabi Lut nyan geyu geperintah le malaikat Jibril untuk meninggalkan negeri mereka itu, dan adalah ia 7 negeri ya, dan adalah ia na 7 buah nanggro, bak masanya nya na 7 buah nanggro yang memang gelengkop katanya. Yang kerja ada je ke laut keraya keluar nanti kengkang buah nanggro ya. Nya masa Nabi Lut. Rupanya naga perintah oleh Allah Taala orang-orang yang memang taat kepada Allah Taala, hai tentu saja lagi Nabi Lut dan kaumnya nyugi hijrah dari nanggro tersebut. Sebab kena pembinasa, maka meninggal ia akan dia serta dengan mereka itu yang ada padanya daripada segala umat. Mana umat? Umamnya umat. Jadi manusia-manusia yang beriman bersama Nabi bakwatenya ditinggalkan negeri tersebut ya, negerinya yang ke negeri Nabi Lut bakwatenya adalah mereka itu ditna mandum-mandum bakwatenya yang meninggalkan negerinya adalah mereka itu 400 nafas jiwa, makna nafas katakil 4.000 manusia, punya 4.000 4 juta berarti per juta draurang punya per ribe je nya 4.000 2.000 nya juta. Teman yang pun ipak gebah per tuh draw sagai yang perle tanda buah putra urang bakwatenya nagebi ti ile le Allah Taala gebi the ke umat bakwatenya ge youtubit tente umat yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Lut. Dan barang yang ada padanya daripada binatang dan bumi dan rumah ya, maka diangkatkan sekaliannya hingga hampir kepada langit, sekira-kira mendengar segala ahli langit akan suara kokok ayam dan menyilak anjing. Mana menyilaknya? Gonggong anjing. Artinya Allah tubit manusia yang beriman bunuh yang diperintahkan untuk tubit daripada nanggro ge nyan yang tinggal hinan rumah bumo tanah binatang dum, bahkan manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Watai gebeut nanggronya nyempah to kau langit. Gebeut memang ulangit geklok oleh malaikat Jibril nanggronya 7 buah nanggro geklok. Gebeut ulangit gede sehingga segala ahli langit itu mendengar suara kokok ayam dan suara anjing. Su manuk mentang yang na bak tempatnya deh kedai ulangit yang dinang kato tata ulangit gebeut. Yang ke dari hideh ke sumpom kena uyuk. Yang kejit kan jit nanggro jit laut yang cukup lehuk kan. Nanggro Nabi Lut nyan bak watenya watak ahli gebalik oleh Allah Taala nyo ijih cukup berapa masin. Ya, ni kan kebenaran dalam sejarah ji ke watak kaji ke laut. Kaji ke laut jino hanali nanggro inan. Ya, nyamba sekira-kira mendengar oleh ahli langit akan suara kokok ayam dan menjilak anjing, artinya gonggong anjing. Kemudian dibalikkan dia dengan dijadikan atasnya ke bawah seperti firman Allah Taala. Ahwate ge angkat kato ke dehu langit, olehnya gebalik tu uyuk. Nyakanya gerhom ke dehu bumo, teman kiban ke makanya cukup lau reutnya. Ditna murka Allah Taala gala
lam sejarah kahana tadinga geklok lagi yang gepeik ulangit gedih katong langit gedih gerom dauyuh yang na hai gempa wujud lagi nya wujud lagi kejadian draw ju hino hana geklok geglawa lembat thot nya kan paling mengerikan tegedi lagi nya kejadian di hadapan katanya dumuronyo takalan banjir takalan longsor takalan gempa ana teh dong hanya mentang pakiban kejadian ji pakiban keadaan ji pulom yang memang geklok gepeik to kedih ulangit orangnya gesumpom dalam kena uyup nyenditnan murka terhadap Allah wajarlah orang yang berliwat tersebut menjadi goncang aras memang ahli kebuah likut sehingga malaikat kan mandum-mandum gemumat bak tiang aras dan membaca surat Al-Ikhlas kemudian baru tenang kembali aras olehnya baru aman kembali goncang ngeri memang kejip berat-berat hukuman kepada orang yang mengerjakan perbuatan liwat bahkan kebuah sengkira imano dalam dunia ngan abih i yang na dalam laut tetap han gadah janabah ji janabah orang yang berliwat uragam yang galak uragam sehingga kagem zina dua agak kena ngeliwat seperti firman Allah lagi Allah dan dicerita dalam Quran kiban kepegah nyu kejadian kaum Nabi Lut yang gelengkop dunia faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin manzud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh zalimina bi ba'id nya ayat Quran yakni maka kami jadikan atasnya ke bawahnya dan kami turunkan atasnya hujan batu yang dibakar akan dia daripada api neraka jahanam yang berlapis-lapis ia lagi yang ditandakan dia dengan punya medulih yang ditandakan dia musawwamatan masing-masing empunyanya daripada Tuhan engkau musawwamatan inda rabbika dan tiada ia daripada orang zalim itu jauh dan tiada ia daripada orang zalim itu bibaid dengan jauh yang kegebuah oleh Allah Ta'ala kami jadikan atasnya ke bawahnya gecok gepeik gedeh yang gebalik atas ke bawah dan kami turunkan atasnya hujan batu yang ke oleh gelengkop geputan hujan batai dalam kenang yang dibakar daripada api neraka jahanam hujan batai pikan batai menang-menang mentang batai tutung gerhong batai bertilam yang berlapis-lapis yang menang lagi yang ditandakan dia dengan masing-masingnya menyongoh tapi kan lagi masin kesang kan ngenun yang ditandakan dia dengan masing-masing empunyanya daripada Tuhan engkau musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh zalimina illa bibaid wa ma hiya minadh zalimina bibaid dan engkau dan tiada ia daripada orang yang zalim itu jauh wa ma hiya dan tidaklah dianya daripada kezaliman itu dengan jauh apabila zalim maka hana jauh daripada murka Allah nya tentunya urang zalim yang perlu kena pegang nyo kan yang kejadian balik di dalam Quran lagi ceritakan jadi menyo kisah detail pas takalan tafsir kiban yang maksud hina jadi yang inti yang kena pegang geba ayatnya menukuh azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut yang kejut nyo salah satu yang ne prediksi le Rasulullah ipubut le umat Nabi pada akhir zaman pada kihana hanya umat Nabi Muhammad kagalak tapi agagam sampai terus kawin tapi agagam cuman kan perbuatan mengundang bala dan sabda Nabi alaihissalam dalam hadis juga Nabi kepegah panjang hadisnya mal'unu man amila amala qaumi lutin mal'unu man amila amala qaumi lutin lega kena mal'unu man amila amala qaumi lutin mal'unu man dhabiha li ghairillahi mal'unu man ata syai'an minal bahaimi mal'unu man aqqa walidayhi mal'unu
man jama'a baina imra'atin wa bintiha mal'unu min ghairi man ghayyara mal'unu man ghayyara hududal ardi mal'unu manidda'a man adda'a ghaira muwalihi, yakni dilaknatkan orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, diulang-ulang akan dia oleh Nabi SAW 3 kali. Dilaknat orang yang mengerjakan pekerjaan lagi kaum Nabi Lut. Dilaknatkan orang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut 3 kali. Hega ke Nabi nyan urang yang kena laknat. Olehnya ke kelam dilaknatkan orang yang menyembelih binatang bagi yang lain daripada Allah, seperti menyembelih bagi datuk. Nyo datuk mungkin nyo datuk saya menyembelih bagi datuk karamah atau bagi hantu syaitan. Nyo mana yo orang sembelih untuk sesembahan, kana sembelih untuk pemujaan, ataupun katnya ge sembelih karena mungkin ni roh-roh jamun ni, roh leluhur, kena lagi bukan dalam tufatur ragibin itu syirik, perbuatan syirik, pemujaan-pemujaannya yang ke hantu syaitan, yang ke syaitan disembelih buduk babak kaya raya. Nyo penyembelihan itu orang yang melakukannya juga dilaknat. Ya, nyambab nyawa kafir ke Lata dan Uzza. Sampai tanya nyo tersembelihkan dengan nama Allah takun. Bismillah takun menyawanya dengan nama Lata dan Uzza. Karenanya Tuhan ni, ataupun menyehino lagi menyembelih untuk datuk karamah, untuk datuk yang mulia, adalah leluhur, karena dianggapnya dua roh-roh untuk tersembelih lah. Tajuk ke roh tak puduk babak kaya nyen kena laknat bot tersebut, yang kebut bentuk pemujaan jamun tu kan, yang tradisi jahiliah kan, ataupun atas Hindu jamun, yang gelaknat kata kedua. Olehnya selanjutnya dilaknat orang yang mendatang akan sesuatu daripada binatang. Mana mendatang sesuatu daripada binatang, urang menzina dengan binatang, yang juga kena laknat. Olehnya dilaknat akan orang yang mendurhaka akan dua ibu bapa, nya kagak puruhnya kena kala. Kok le merupakan durhaka kepada ibu bapa, kena laknat, gadah iman ke begah macam tu cukup berat. Hana merupakan rahmat dengan sebab datang bulan suci Ramadan, nya urang tu berkah ngurusi. Walaupun dia itu ahlul Quran. Yang kejut kan Nabi naga kalon ahli Quran tapi jih masuk neraka waktu perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Naga kalon le Nabi lagi pada jih hafal Quran tapi utama dalam neraka. Yang kedau usaha ke? Yang kejut hanjit dah cici dengan mak dengan urang syik itu. Berat ini le nu kalau merupakan lagi kitabnya durhaka kepada ibu bapa cukup bermasalah. Olehnya dilaknat akan orang menghimpunkan antara perempuan dan anaknya, yakni dengan bernikah. Oleh menikah yang berkahwin dengan mak, yang menikah dengan anak ilmu, ataupun yang berkahwin dengan anak, yang berkahwin dengan mak ilmu. Apakah dalam sabah nikah ataupun isteri salah tirau, yang berkahwin dengan lain kah hanjut. Jino kata berkahwin dengan tirau janda itu misalnya. Watal kita berkahwin dengan jandanya, kalau kita jima jandanya, tak talu je. Yang tak berkahwin dengan anak hukumnya haram, tidak boleh. Karenanya kaji ke mahram selama-lamanya. Tak berkahwin dengan anak ilai. Hanya tak cerai anak je, tak berkahwin dengan maknya kan tak berkahwin dengan tuan. Ini juga haram. Nyo hanjut. Nyo kemudian kejadian di nyo gelaknat oleh Allah Taala karena tidak boleh. Nyo golongan-golongan yang kena laknat. Olehnya lom dilaknatkan akan orang yang mengubah batas meteran bumi pu. Materai bumi, meteran bumi, hududal ardi yang ke pembatas. Pak kata man ghayyara hududal ardi, orang yang merubah pembatas bumi. Ceu lampuh gop, ya kan? Apa ceu lebih ceu, yang kena masuknya. Atung tanya no, tapi dia tapi se boleh lewat lah atung tu. Peraya lampuh pisa atung, nyo nyambut hana lain kau nyambut ke. Nyo gelaknat oleh Allah Taala nya. Ni kan dia acu atas gop akan hamba yang mendakwa akan yang lain daripada tawanannya. Tawanan tuan baik tawanan tuan mualiha bagun tuannya. Yang dilaknat lom hanya dilaknat lom bunuh gelaknat urang yang peluah pelebih tapal batas tak kena ju. Cuma menyo gampung lagi nya merampas gampung lain kake gampung yang berdosa rakyat rame-rame berarti menyo pribadi kake pribadi. Dilaknat akan hamba yang mendakwa akan yang lain daripada tuannya mualinya.
yang ke ipegah haji hamba orang lain pada haji hamba si A ipegah hamba si B si rolamit iji tentek kena sayyid ji teman hande akui nyan sayyid ji dia ipegah yang lain tidak boleh persih lagi tanya hantar akui nyan mak tu tak pegah yang lain mak katanya hantar akui nyan ya tak pegah yang lain ya katanya nyo teman dengan mualiyahnya berarti maksud ino kan wali maksud ino sayyid berarti nyo tuan ino nyo maksud ino nyo juga urung gelaknan apa haji tidak boleh mengilhak kepada orang lain mana mengilhak tak pegah draw katanya lamit si A padahal tanya lamit si B yang hanjut nan sebab tanya milik si A pegah draw ini milik si B lagi tanya sebagai urineng tak pegah tanya perumoh si A padahal dia perumoh si B yang hanjut nan kah qala alaihi salam gepegah dalam Nabi dalam hadis yang lain man qabbala ghulaman bi syahwatin fa ka'annama zana ma'a ummihi sab'ina marratan wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan fa ka'annama qatala sab'ina nabiyyan. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa mengecup akan budak laki-laki dengan keinginannya, maka seolah-olah seperti ia berzina serta ibunya 70 kali. Ti barang kata mentang mengecup budak laki-laki yang ke anak mit yang golong balik kena to ke balik anak mit lagak-lagak itanya tak kecup jih dengan syahwat tapi nya jangankan tak kecup tak pandang dengan syahwat kita pandang urineng timo syahwat harum hukum jih nya tak pandang anak mit agam menyolang kita Arab bukan amrat jamil anak mit agam yang lagak-lagak hi waktu tak kala ditanya membangkitkan syahwat tu rumah ini kadi kecup sekali kecup bagaikan dia menzina dengan ibunya 70 kali. Barang siapa berzina serta ibunya sekali seolah-olah ia seperti membunuh 70 nabi. Iji menzina dengan orang cik tiga nya lagi kaipoh 70 dro nabi. Teman ni pak bunuh dikecup jih lagi menzina dengan mak 70 ke? Ditna dosa lempah berat. Ilikut nak kepegah tiga. Kali kepegah ini ti barang kata manteng nak timoh keinginan ni kepada anak min yang ubud bunuh anak min golong baliknya kena to balik cuma galak dapat tak sehingga membangkitkan syahwat nyan kepegah jih bagaikan kadi sewa sabuh kamar di dalam neraka kai persiap ini dunia sabuh kamar dalam neraka keji nyenditnan berat kala nyokonyo yang kekhawatir oleh Nabi takut terjadi perbuatan Nabi Lut sehingga terjadilah liwat kawin sesama jenis laki sama laki perempuan sama perempuan ya nyamban sangat bahaya wa qala alaihi salam juga dalam hadis yang lain kepegah dalam Nabi man lata fi ghulamin asbaha fi qabrihi khinziran berat azab ke orang yang berliwat dan sabda Nabi alaihi salam barang siapa mengerjakan liwat pada budak laki-laki apabila sampai truk meliwat jima dengan laki-laki bunuh habis laki-laki jadi ia di dalam kuburnya seperti rupa babi gerobah oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya bagaikan rupa babi karena dia itu berliwat nyanban yang kejut Rasulullah menyertai bab-bab nikah Rasulullah negala agak umat ke membujang sampai tuha membujang dekan ruhana kawin ke bujang kan antak tuha hanaget ke bahang gebi gium kawin bahkan sahabat-sahabat Nabi itu begitu meninggal istrinya langsung menikah kembali karena menikah kembali mendapat satu fadilah haji hinan sampai para sahabat Nabi hanagala ke menyutegedi meninggal agaknya dengan tidak beristri selalu menikah karena menikah ini kan untuk syahwat haji hilai untuk fadilah dro dan tambah fadilah bak nikah kau kan nya lagi nyan ya pulang untuk menjaga kan ngabek sampai roh dalam perbuatan keji karena ada dengan cara yang halal kenapa mesti dikerjakan dengan cara yang haram lagi gelaknan orang yang menikahi dirinya sendiri kan menikah dengan tangannya yaitu mengeluarkan mani dengan tangannya haram hukumnya tidak boleh wa qala alaihi salam idza lamasal ghulamul ghulama ihtazal arsyu wa qalati samawatu ya rabbana murna nakhtafuhu wa qalatil ardu ya rabbana murna nabla'uhu dan sabda Nabi alaihi salam apabila menjabat oleh budak yang dua olehnya
apabila menjabat oleh budak laki-laki akan budak laki-laki. Tirau ragam imat sabi-sabi agam di imatnya yakni atas jalan keinginannya membangkitkan syahwat. Orang agam disentuh agam yang lain dengan membangkitkan syahwat di galak di sehingga mengarah kepada perbuatan zina dengan zina sesama laki yang keliwat nyo gemetar aras bergoncang aras dan berkata 7 petala langit menyelikat malaikat kun kan menyahino langit 7 lapis langit ikun ba Allah, hai Tuhan kami, suruh olehmu akan kami sambar akan dia, karena pada langit itu nakilat naglantu ayo kan ikun le langit ba Allah Taala, ya Allah Nabi idin ke kamu untuk kami sambar akan dia, hanya mengikut ikun ka, dan berkata bumi, hai Tuhan kami, suruh olehmu akan kami telan akan dia, wahai Tuhan kami, Nabi idin kepada kamu, Nabi perintah kepada kamu untuk kami telan akan dia. Langit ilake untuk dibakar ji, hai disambar ji, sedangkan bumo dilake untuk diut ji. Nyandinan bengih ke urang yang mengerjakan perbuatan liwat. Cuma menyukadi bertobat kepampun oleh Allah Taala. Tapi menyohanai tobat hana kepampun oleh Allah. Nyan kah baca tu. Wa qala alaihi salam dalam hadis yang lain Nabi nekeun la ta'tun nisaa fi asnahihinna fa innallaha la yastahyi minal haqqi. Sabda Nabi alaihi salam, jangan kamu mendatang akan perempuan pada dubur mereka itu. Sebab yang laknat ini kan salah satu golongan, yaitu laki-laki menjima istrinya pada dubur, nya juga dilaknat. Sabda Nabi, jangan kamu mendatang akan perempuan pada dubur mereka, nya istri maksudnya. Dihalalkan untuk berjima nah tempat yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita mesti mendatangi istri kita lewat dubur? Maka bahwasanya Allah Ta'ala tiada malu ia daripada sebenar, yakni tiada meninggal, mana tiada malu ini, tiada meninggal ia daripada menyatakan yang sebenar. Artinya Allah akan gebuka keaiban manusianya tengok. Dan jika keji pada sebutnya sekalipun, nya kan keji tetap Allah Ta'ala gepenyata, karena itu merupakan suatu kebenaran. Oh, penyata hukum, innallaha la yastahi minal haq, Allah gepegah hukum, yaitu jangan kamu datangi perempuan kamu lewat dubur mereka itu. Hanggebi jima lewat dubur itu hukumnya adalah haram. Bahkan kena takzir loh, karena hendak menyatakan hukum syarak. Telah meriwayatkan akan dia Ahmad dan Turmuzi. Nyan riwayat Ahmad dan riwayat Turmuzi. Nyan keban hukuman terhadap orang yang kawin sesama jenis. Nyo menyuna yang lagi nyo di tempat katanya nya batiji but ibuka untuk mengundang bala. Nyo but yang paling bejat di antara perbuatan yang paling bejat nyo termasuk. Yang keji kang kaget yang tempat yang sapat-sapat orang yang hina ni meliwat-liwat ke rawaji. Nyan dosa besar. Nyo sebenarnya salah sabuh daripada kewajiban manusia yang lain untuk mencegah. Orang yang raya yang nalang kampung wajib cegah perbuatannya. Cegah. Wajib ganya gebar pengaduan kepada pemerintah untuk dicegah. Mohon dosa tu. Karena itu perbuatan yang mengundang bala, perbuatan liwat. Nyan menang. Nyo kajian etno. Terhadap budak perempuan. Ya. Laki-laki yang fit. Ya. Monyo budak laki-laki dah kena junya ke kaji keliwat sesama laki-laki. Budak perempuan berarti apakah putakeun boleh jadi hainan maksudnya angka lamid ataupun istrinya nya secara umum maju. Nya budak lamid kan? Oh, tanyo galak dia ke budak perempuan. Oh, benar. Menyo galak ke urinang dan tujuan untuk menikah je. Tapi tanya membangkitkan syahwat dengan takalan-kalan urinang hanya ti haram komji. Haram, haram. Haram, tapi haramnya hana gepegah lagi haram liwat. Hana gepegah lagi membangkitkan syahwat urang watai kalan anak mid agam ya ubud gunung. Lebih parah jih lah gepegah. Nya kadua boh bentuk keji hang gebi galak ele. Kepada yang lain. Apakah kepada perempuan ataupun laki-laki. Olehnya karena jih laki-laki sesama jenis, makanya berat dalam ganjaran jih anjur, berat dalam dosa begitu je kena pegang.
Ijim juga galak teko rina mau kahwin. Boleh. Ya, karena dalam agama kan kala begah, kala kan karena gebeturi kan bahwa etna ukuran urinang yang hajit takalen. Urinang hajit takalen, kemudian hajit tatilih. Tapi apabila ada rencana tak nak kahwin itu boleh. Ya benar ke begah? Kalau gini boleh melihat wajahnya dan dua telapak tangannya, menilik. Tilikkan kalen secara sepintas. Kita perhatikan, ya benar. Kan boleh ya, tapi mereka mana pandai jut. Jino jut lom sikna si tempat-tempat yang diperbolehkan. Lagi musuh jual beli. Tanya tablo barang yang mekat urinang. Jadi sekedar takalan bak wajah saja. Anjir kalen bak lebih, bak yang kan wajah. Boleh. Menanti jih kalen sebab pembeli supaya ngak musuh tegeri mak aib barang watai pulang ente. Musuh bak so tablo bunuh, so po kedai bunuh. Mupat. Ejih pi tu so yang mublo bunuh. Ataupun nak ketinggalan barang, nak keaiban dan sebagainya lah. Enan sagai di sekedar ya. Kibana lain. Nyo kabeh siksaan ini tentang masalah liwat. Ino le nyo gelanan. Urinang pegat agam pegat inang nyo uronyo mandum lagi yang geramal le Nabi, yang geprediksi Nabi mandum katro. Uragam kagalak kagam, urinang kagalak kinang, urinang pegat kagam, uragam pegat kinang. Nya kanyan kandum uronyo. Gepegat kagam galak debe kinang. Ya ini nanti gepegat kinang galak debe agam. Hanapah ada Allah Taala pegat, pi pegat geroi berupa. Hanasipah. Menyuka kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu